Hari ini gua akan mereview Hot Toys lagi. Yes! Ini adalah mainan kesukaan gua, tapi nggak suka bayarnya karena emang harganya Yang gua akan review inilah Hot Toys dari Iron Man 3 Mark 42 12-inch figure made in China Hot Toys. Jadi ini adalah Iron Man yang sebenarnya rilisnya sudah cukup lama, tahun 2014 kalau nggak salah. Filmnya sih 2013, tapi biasanya Hot Toys kan suka agak delay untuk keluar mainannya. Dan ini gua beli kebetulan bukan barang baru, tapi ini barang BIB. Jadi kita lihat ya ada minus-minus apa, tapi sebenarnya harusnya sih nggak terlalu banyak ya, karena ini masih bagus gitu guys ya. Jadi makanya gue beli dengan harga yang lumayan cukup miring. Langsung aja kita lihat dulu boxnya seperti ini. Ada box coklatnya. Ini udah kita buka. Jadi kita bisa lihat ya ada Mark 42 di atasnya. Langsung kita keluarin dia dari box coklatnya ini. Kenapa gue taruh di box coklat? Karena dia boxnya tuh kayak rada terpisah gitu guys. Jadi emang harus jadi harus lumayan secure ya, karena dia itu model tuh kepisah gitu tuh. Kalau nggak pakai box coklat, diangkat bisa langsung jatuh dan gitu ya. Dan ini dia boxnya, menurut gua bagus banget guys. Jadi kita bisa lihat di sini ada gambar Iron Man Mark 42-nya dari film Iron Man 3. Dan gua dapat ini kebetulan harganya 2,6 karena emang bekas ya. Kalau misalnya mau beli Hot Toys tapi kalang budget, ikutilah cara gua ya. Kita cari di forum-forum aja harga yang terbaik. Oke, dan ini diecast guys. Jadi tulisan Movie Masterpiece Series diecast Mark 42 1/6 scale collectible figure. Ada logo Hot Toys juga, ada Movie Masterpiece di sini. Di situ di sampingnya juga ada tulisan Mark 42 kayak gini. Dan di belakangnya kayak ada creditsnya gitu yang bikin figur ini ya. Ada Howard Chan, Jesse Hong, Jason Wu ya, banyak banget. Dan ini dari Hong Kong ya. Jadi Hot Toys Limited di Hong Kong. Ini tahun berapa sih ya? Dia keluar 2014 tuh guys ya. 2014 Hot Toys Limited. Jadi figur ini umurnya udah 8 tahun. Tapi karena Iron Man, gue nggak terlalu takut ya. Paling Iron Man itu kekurangannya kalau udah lama tangannya pudar guys. Tapi gue udah sempet cek, nggak pudar sih, masih agak ya ada lah merah-merah, walaupun nggak sekereng kalau lu pasti beli baru. Kalau misalnya lu beli Hot Toys yang bahannya kulit atau bahannya karet, aduh udah deh nyerah aja. Kalau udah 8 tahun ya, itu udah pasti ngelotok. Langsung kita buka aja. Cara bukanya ini gue suka banget seperti ini, ditarik guys. Dan ini udah bener-bener premium sekali ya. Dengan harganya yang seperti ini, sebenarnya kayaknya harga barunya bisa di 4 juta mungkin, atau 6 juta, atau waktu itu kayaknya belum sampai 4 jutaan deh ya. Tapi ini untuk gua beli bekas di 2 juta itu sangat-sangat good deal. Kita kasih lihat, ini sama kayak waktu gua unboxing Iron Man Mark 85, dimana ini juga styrofoam kayak gini, dan ini di emboss Mark 42. Dan dia di bawahnya juga ada blisternya guys, buat kita taruh aksesoris kayak gini nih. Nah, ini stand base-nya sih sebenarnya, bukan aksesoris. Ada baterai, ada obeng, ada stand base, dan juga ada guide-nya untuk gimana cara mainin figurnya dan apa aja yang bisa digerakin gitu ya, dan gimana cara ganti baterainya. Oke, ini kita lihat dulu figurnya seperti apa ini ya. Ini sih gue suka banget nih. Oh yeah, diplastikin kayak gini. Oke, ini dia Mark 42. Ini juga salah satu suit yang awalnya tuh kayak aneh ya, kok banyak warna emasnya. Tapi ternyata pas dilihat-lihat tuh keren juga gitu. Dan ini salah satu suit, ya ada yang copot guys. Ini emang bisa dicopot gitu. Jadi salah satu suit yang pertama kali bisa datang sendiri ke si Iron Man-nya ya. Karena biasanya kan dia mesti pakai alat lagi untuk masang suitnya. Kalau ini udah otomatis bisa datang ke badan dia, karena dia tanamnya kayak chip-chip gitu di tangannya. Cuman lama-lama kan kayak Mark 50 itu pakai nanotech, akhirnya tinggal di sini doang langsung kepake gitu ya. Nah, ini nih yang pertama kali pakai chip gitu, jadi bisa datang sendiri suitnya. Ini menarik sekali, warnanya emas dan merah gini, masih bagus banget untuk warnanya. Untuk figur 8 tahun sih ini masih ciamik kayak, cuman di sini kayak ada di dadanya tuh kayak ada sedikit kayak luntur atau apa gitu ya. Oke, kita akan lihat. Dan kita dapat banyak aksesoris seperti ini guys. Jadi kita dapat kepala, dapat topeng, dapat aksesoris yang battle damage gitu, dadanya juga, untuk tangannya, untuk di shouldernya, di tangannya, dan juga di bagian kaki gini. Tangannya dapat yang kebuka seperti ini, dan juga dapat tangan yang kebuka dan artikulasi guys. Jadi untuk aksesorisnya sih sebenarnya kebanyakan dia itu cuman bisa diganti ke battle damage ya. Nah, ini juga dulu masih oke nih Hot Toys nih battle damage, cuman ditambahin plat tambahan gitu. Gak bikin figur lain lagi. Kalau misalnya Mark 85 kan battle damage sama yang biasa itu dibikin beda kan figurnya ya. Kalau ini dibikin satu aja, tinggal diganti doang plate-nya. Cuman ya itu aksesorisnya cuman gini doang, nggak ada kayak efek-efek gimana gitu ya. Kita lihat figur bersama aksesorisnya. Sekarang kita lihat ini yang stand base-nya ya. Ini juga unik nih. Ini untuk zaman dulu Hot Toys tuh kayak gue rasa dengan harga yang lebih murah dari sekarang, tapi juga lebih oke. Karena apa? Pertama kita dapat rodnya gini untuk dijepitannya ini ya, untuk ditaruh gitu. Si stand base-nya gini nanti bisa dikencengin pakai obeng. Abis itu yang paling gue suka adalah di stand base yang bulatnya ini bisa nyala guys. Jadi kalau biasanya kemarin kita udah unboxing kan udah nggak ada bisa nyala tuh ya stand base-nya. Kalau ini masih bisa nyala. Cuma nyalanya kayak nggak langsung ya.
kayak mesti diketok-ketok. Nah kayak gini deh tuh, kelihatan nggak tuh nyala tuh. Mungkin lampunya nanti kita akan matiin, cuman ini kelihatan nyala banget dan ini bisa digeser gitu ya. Jadi lu bisa ngelok kaki Iron Man-nya di sini nih, tuh bisa dilebarin dan dikencengin kayak gini tuh ya. Jadi bisa ngelok kaki si Iron Man-nya. Cuma menurut gua nggak usah lah, ngapain, kaku banget. Ini tombol on off-nya kita off dulu. Lampunya sebenarnya udah kayak karena lama kali ya, jadi nyalanya kayak rada kedap-kedip gini nih. Tuh, mesti diketok-ketok dikit baru nyala. Ayo dong. Tuh karena udah lama lah guys ya, jadi memang agak sedikit bermasalah. Ya maklum aja lah ya, karena kita juga belinya kan bukan harga baru gitu. Jadi seperti itu untuk aksesoris yang kita dapat. Sekarang kita akan lihat figur ini lebih detail lagi. Oke, ini dia untuk figurnya, kita lihat lebih detail. Ini sih gede banget ya, seperti biasa ya Hot Toys. 1:6 berarti 12 inch. Ini memang tinggi banget. Nah, memang yang gua sayangkan adalah untuk di bagian kepalanya ini lampunya, tuh mesti diketok-ketok gitu baru nyala guys. Dadanya nyala tapi kayak redup banget gitu loh, nggak terlalu kelihatan. Ini nanti kita akan lihat lebih detailnya. Untuk aksesorisnya kita lihat dulu. Tadi gue bilang kan tangannya kalau Iron Man tuh memudar ya. Tapi gue udah sempet cek, nggak pudar sih. Untuk Iron Man biasanya tangannya emang karet kayak gini, dan ini lumayan lengket nih kalau dipegangnya. Oh, ada lengket-lengket kayak cat. Dan di sini kayak ada boncel-boncel putih gitu ya. Kayaknya emang kalau kegesek dikit karena udah pudar, jadinya kayak gampang kecowak gitu catnya. Nah, ini makanya mesti hati-hati. Gue sih bakal jarang pakai tangan ini sih kayaknya kalau untuk di display nanti ya. Bakal pakai artikulasi aja. Yang ada artikulasi gini, dia itu bahannya plastik, jadi lebih aman. Untuk catnya juga aman ya. Artikulasi per jari dan per ruas jari. Jadi mantep banget lah ini, kalau mau posein kayak gimana juga aman gitu menurut gue. Jadi better pakai ini aja ya. Figurnya ini tangannya tangan kepal gini. Ini juga karet tapi nggak selengket tangan yang kebuka. Cuman emang sudah rada pudar ya karetnya. Jadi warnanya udah nggak semerah itu, nggak kayak gini. Warnanya udah lumayan rada pink gitu. Kita copotin aja supaya kelihatan tuh ya. Udah lumayan ada boncel juga di sini gitu loh. Jadi emang pudar kayak gini guys kalau lu beli Hot Toys Iron Man, karena tangannya biasanya bahannya karet. Oke, seperti itu. Kita lihat aksesorisnya. Ini kita lihat dari kepalanya dulu yang ada headscarf Tony Stark-nya. Ini sih menurut gua ini waktu zaman itu tahun 2014 ini udah mirip banget sih. Cuman emang mukanya jadi kayak botak ya, karena emang kan dia dalam helm gitu. Jadi nggak headscarf Tony Stark yang nggak pakai helm. Jadi cuman kayak kebuka doang helmnya seperti ini. Dan ini menurut gua sih lebih mirip yang Mark 85, tapi ini udah mirip banget sebenarnya. Dan ini bisa ditutup dengan topeng yang battle damage seperti ini. Karena dia cocoknya dengan battle damage guys ya, karena pinggir-pinggirannya ini battle damage helmnya. Kalau yang di figur itu tadi kan dia masih bersih. Dan ini juga kalau lu pasang topengnya nggak bisa nyala lampunya ya, karena kan dalamnya kepala si Tony Stark gitu. Jadi nggak ada elektronik, cuman kayak gini doang. Udah sih gini doang. Kayak secure banget juga enggak gitu. Kayak nggak ada magnet juga. Tapi ini kalau mau battle damage ini udah oke banget nih. Tangan tambahannya kayak gini. Ini juga kayak kebuka battle damage gitu. Yang ini nih yang bisa kayak keluarin senjatanya gitu. Ada sedikit misil kecilnya di sini. Terus ada battle damage-nya ini kayak kebuka gitu ya. Jadi kayak gini bisa nanti diganti aja juga. Abis itu kita dapat shoulder pad-nya juga kayak gini. Ini plastik bahannya. Ini bisa diganti juga. Kalau yang bawaannya dia itu besi. Kalau ini plastik kayak gini. Tuh ya, kelihatan kayak isinya Iron Man. Dan juga dapat aksesoris pergelangan tangannya. Dapat yang bersih dan juga dapat yang battle damage kayak gini. Dapat berapa nih? Jadi kayak dapat 3 pasang gitu loh. Soalnya ada yang kayak naik gini supaya tangan Iron Man-nya bisa kayak lebih naik ya. Dan ada yang rata kayak gini supaya tangan Iron Man-nya nggak bisa terlalu kayak gini nih. Jadi cuma bisa kayak gini doang. Oke, sekarang kita fokus ke figurnya. Ini kepalanya ya. Ini sih mantep menurut gua. Untuk catnya karena ini plastik ya, jadi nggak pudar-pudar kayak yang karet tadi. Tuh belakang kayak gini, detailnya sama kayak di film. Untuk topengnya ini ada magnetnya, bisa dicopot. Kalau misalkan mau matiin lampunya atau mau nyalain, dicopot dulu. Nah, jadi kayak ada lampunya di tengah gini. Ini dibuka sedikit, terus ditarik. Dan di sini ada tuasnya nih. Tuasnya untuk kita mati nyalain lampunya. Ini kalau kita matiin, dan ini kalau dinyalain tuh. Mesti tunggu dulu loading dikit, baru dia mesti diketok-ketok dikit gini, baru dia bisa menyala sempurna nih. Emang karena mainannya udah lama guys ya. Umurnya udah 8 tahun ini. Mungkin lebih tua dari yang nonton video ini. Oke, nah seperti itu. Kalau nyala bisa lebih terang lagi gak sih? Nah, cuma karena dia lampunya tengah gitu, jadi nyalanya tuh kayak agak nggak rata ya, lebih terang di tengah gitu loh. Sebenarnya tapi udah oke ya menurut gua mah. Terus kita lihat detail dadanya ini, aduh cakep banget guys, semua detail-detail berasa robotiknya gitu ya. Iron Man-nya detail-detail kecilnya, warnanya juga, catnya. Emang Hot Toys ini tuh emang ada harga, ada barang. Cuman ini ya di bagian reaktornya itu kita nyalain dari belakang sini, ada kayak tuasnya gitu. Ini gua nyalain ke kanan ya. Ini sebenarnya udah nyala nih, cuman kayak emang rada redup aja nih. Coba gua matiin lampunya, apakah terlihat tuh? Kayak ada sedikit kan cahaya tuh, dikit
doang. Kalau misalnya gue matiin, kelihatan ya, gue nyalain, ini udah nggak terlalu terang, mau diketok-ketok juga nggak keluar cahayanya gitu guys. Memang lumayan mengiciwikin, cuman ya sudahlah, memang karena gue beli dengan harga yang udah miring juga, dan ini juga sebenarnya masih mulus untuk barang bekas berarti. Nah ini juga, tapi memang ini annoying ya, shoulder padnya ini copot mulu karena dia cuman kayak dicantol doang. Dan ini bisa kita ganti loh ya plate-nya, caranya tinggal ditarik aja sebenarnya. Kita ganti sama yang battle damage misalkan gitu ya, pelan-pelan aja guys, jangan sampai ada patah atau apa. Tangan sampai copot. Nah ini bisa kita lihat detail ininya ya, kayak mesin-mesinnya gitu, kayak ada motherboardnya. Gokil sih sebenarnya detailnya. Dan ini kita ganti sama yang battle damage seperti ini misalkan tuh ya, jadi bisa ada efek kesan-kesan battle damage-nya. Ini juga masih kelihatan juga untuk detail motherboardnya kayak gini nih. Habis itu untuk tangannya kita bisa swivel ini sedikit. Di sini ada tuas juga untuk kita ke kananin. Nah ini nyala lampunya tuh ya. Karena tangannya ini merah ininya, nggak terlalu kelihatan, kita ganti dulu. Misalnya kita ganti sama yang artikulasi gini. Nah tuh kelihatan nyala ya. Tangannya sih masih normal sih nyalanya. Lumayan terang juga. Untuk baterainya kayak tadi itu yang kecil-kecil itu, dan itu lumayan gampang untuk masukinnya dibanding Mark 85 kemarin. Dan ini gue suka juga di bagian sikutnya ini ya. Ini kan kayak ada garis-garis gitu silver, bisa ditekuk gini loh. Jadi kayak kesannya dia itu kayak fleksibel, padahal enggak ya. Tapi gue suka aja detail kayak gini. Di perutnya juga gokil ya, benar-benar mirip kayak di filmnya. Ini juga bisa ditekuk gitu. Nanti kita lihat tuh ya, bisa nekuk gitu. Keren. Habis itu di sini juga kalau misalkan lo mau nendang, ini bisa dinaikin gitu loh. Jadi ada beberapa piece yang bisa digerakin gitu guys. Dan abis itu kita lihat belakangnya. Ini belakangnya tuh, ini juga mantep ya untuk detail-detail garis-garisnya. Belakangnya ini ada detail flap gitu loh. Jadi bisa dibuka flapnya guys. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalkan kayak dia lagi pose terbang, bisa kita buka flapnya kayak dia lagi mau ngerem pas terbang gitu. Tuh gokil ya. Abis itu di bagian kakinya kita lihat, ini juga mantep banget. Ini diecast-nya tuh di mana aja sih? Jadi diecast-nya kalau gua rasa ya, ini tuh di sini diecast ya, shoulder padnya. Tangannya masih plastik. Diecast-nya kebanyakan tuh di bagian bawahnya guys. Jadi di bagian kakinya gini nih, ini di betis ya. Ini nih diecast ya. Berasa banget tuh di bagian dengkul sama paha udah berasa di diecast karena ini dingin banget ya pas udah dipegang-pegang. Seperti ini guys. Oke, ini diecast nih. Tuh diecast di betisnya apalagi ini diecast. Cuma ada yang annoying sama gua ini deh, bagian flap ini nih. Ini kayaknya agak sedikit loncer karena udah lama ya. Jadi kayak sering copot mulu gitu loh. Ya karena kayak ada patah sedikit kayaknya. Jadi mesti hati-hati kalau misalkan ini udah mulai loncer karena jatuh mulu pastinya. Dan seperti itu untuk kakinya sih nggak ada switch untuk lampu ya. Dan untuk di bagian sini juga detailnya tuh. Kalau misalnya kita turunin, dia flapnya akan ikut bergerak kayak gini tuh. Jadi bener-bener ada kayak mekanisme gimana gitu. Tapi kayak rada kendor ya, hati-hati juga ya. Dan di bagian bawahnya kayak gini aja, nggak ada buletan kayak seolah-olah bisa ngeluarin sesuatu atau api gitu, nggak ada ya. Jadi cuman kayak detail bulat segitu aja. Dan obeng-obengan. Nah ini copot lagi kan tuh. Ini nih annoying banget ini. Kita pasang aja dulu deh. Cuman pasti ntar juga copot lagi. Nah seperti itu untuk detail figurnya. Dan yang menarik di bagian pantatnya ini dibikin kayak agak lembek gitu loh guys ya. Kayak nggak tahu kenapa tuh bikin bahannya malah lembek begini. Dan ini bisa dipencet sebenarnya, dipencet supaya bisa kayak kita nekuk lagi dan bisa kakinya nendang lebih tinggi lagi guys. Jadi bisa ditekuk sampai segini tuh. Bisa kayak efek duduk juga bisa gitu. Dan ini dipencet lagi untuk balikin lagi, tegak lagi. Oke, sekarang untuk artikulasinya kita lihat kepalanya bisa nengok ke atas segini, ke bawahnya juga cuma segini, bisa miring-miring dikit doang, bisa muter 360 derajat, lehernya nggak bisa gerak ya, kayak dikit doang gitu atas bawah. Dan tangannya ini bisa kebuka segitu, habis itu bisa diputer, nggak sih? Bisa ya. Sebenarnya bisa sih, cuma ini ya emang rada-rada sulit guys. Oke, daripada annoying ini kita copot dulu aja. Nah, tangan sebelah sini kayak nggak terlalu gampang copot, jadi bisa kebuka, bisa muter nggak sih 360 derajat, kayaknya agak susah ya. Ini gue seberaninya gue aja ya guys untuk gue puter-puter. Kayaknya gue cuma berani untuk muter sampai segini karena dia copot. Oh no! Jadi patah guys ini guys. Kayak dia kayak udah lama banget. Ini gue nggak tahu kenapa tuh diputer tadi kayak patah. Kemarin gue puter-puter nggak kenapa-napa loh. Oh damn. No. Kayaknya gue udah mulai kapok beli Hot Toys bekas deh guys ya. Oke, jadi Iron Man gue buntung. Iron Man buntung ini kita lihat artikulasi lagi deh. Sikutnya segini, nggak bisa diputer. Ini juga pegangan tangannya bisa muter, bisa naik ke atas. Cuman ini nanti bisa diganti untuk biar naik ke atas gitu. Oke, terus di badannya bisa kayak tegak segini. Ini seberaninya gue doang ya. Bungkuknya segini. Ini katanya sih ditarik lagi sih ke atas. Dia bisa bungkuk lagi, bisa ditekan lagi tuh kayak gitu biar tegak. Dan kakinya bisa dibuka dulu ininya. Segini nendangnya.
posisinya nggak terlalu tinggi, nggak sampai 90 derajat. Dengkulnya segini doang juga. Untuk swivelnya dikit doang kayak gini. Di ankle-nya tadi gue kasih lihat bisa ke bawah dan juga ke atas sedikit. Toe-nya juga ada pergerakan sedikit. Jadi seperti itu guys untuk review Iron Man buntung ini. Damn. Nah, tadi kita udah lihat aksesorisnya, kita udah lihat dia bisa bungkuknya gimana, bisa duduk, dan kita udah bisa lihat kebuntungannya. Karena dia ada lampunya loh, tetap bisa nyala sih. Tangannya tetap bisa nyala sih, cuma buntung aja nih. Oke, kita akan lihat deh. Semoga bisa gue akalin buat dipose-posein. Kita lihat dengan aksesoris dan artikulasi dia bisa kita posein kayak gimana nih. Langsung kita lihat. Jadi itu dia review gue mengenai Iron Man Mark 85 ini yang menurut gue, aduh, cakep sih sebenarnya. Cuman sayang memang lampunya sudah ada yang redup-redup seperti ini dan nggak berfungsi seperti kalau lo beli baru. Cuman emang kalau beli baru pasti harganya udah kayak wah gitu ya. Jadi segitu aja review gue mengenai figur ini. Gimana menurut lo? Kalau misalnya lo suka dengan review gue, langsung klik tombol like-nya dan jangan lupa untuk subscribe juga. Tulis di kolom komen di bawah mau gue review apa lagi. Jadi segitu aja share this video. Stay healthy, stay lucky, people.